Ya, selamat pagi anak Ibu di kelas 12 IPS. Pagi ini masih bersama dengan Ibu Lilis. Kita belajar ekonomi. Yang sudah hadir bersama Ibu Lilis pagi ini ada Rosemary, Wia, Anesle, Angga, Irawati, Jevanya, Hotman, Samuel, Surya, Christine, Teresia, Gladys, Patricia, Mareta, Cynthia, Devi. Yang barusan bergabung tadi siapa ya? Sebentar ya. Hotman, Jeffrey ya. Jeffrey baru saja bergabung. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya sayang. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Siapa yang tahu materi kita yang Rabu lalu Ibu sudah share di grup? Oke, Angga. Angga yang lebih duluan Ibu dengar ya. Tentang buku besar atau dengan istilah akuntansinya General Ledger. Apa istilah akuntansinya sayang? General Hotman. Apa istilah akuntansinya untuk buku besar? Oke, good job. General Ledger. Buku besar ini adalah, kamu jangan pikirkan fisiknya ya nak. Ukurannya besar nih, kalau bukunya yang kecil, ukurannya kecil. Kalau yang besar itu seperti buku Garda. Bukan itu ya. Buku besar ini adalah kumpulan dari akun-akun yang sejenis. Ibu ulangi, buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang sejenis. Nah, buku besar merupakan langkah ketiga dari siklus akuntansi. Langkah yang keberapa sayang? Hotman. Oke, Hotman. Langkah yang ketiga, yang pertama itu diawali dengan transaksi yang dilengkapi dengan bukti. Ada sumber bukti ini yang kita masukkan ke dalam jurnal umum. Ya, dari jurnal umum barulah nanti kita pindahkan ke buku besar. Jadi buku besar langkah yang ketiga, General Ledger. Proses pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar disebut posting. Disebut apa sayang? Surya. Surya, Ibu dengar suara Surya. Ya, posting. Posting merupakan pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Kalau ibu tanya nih sama anak-anak ibu, bisakah kita memposting apabila jurnal kita tidak ada? Hotman, Hotman Wia Rifana, Hotman Wia Rifana, Wia Rifana. Tidak bisa ya sayang. Kenapa? Karena sumber dari eh, data untuk dipindahkan ke buku besar adalah dari jurnal. Atau sama dengan istilahnya kalau tidak ada transaksi maka tidak ada yang dicatat dalam jurnal. Ya, atau mungkin anak ibu si Angga mau makan tapi nasinya nggak ada. Jadi mau makan apa dia? Makan angin kali ya kan? Jadi ada datanya. Oke, ada yang baru bergabung lagi, Tri dengan email ya. Selamat bergabung ya anak ibu. Nah, buku besar dari materi yang sudah ibu bagi ke anak ibu hari Rabu, ada bentuk-bentuknya. Ada 3 bentuk. Ada yang 2 kolom, ada yang 3 kolom, ada yang 4 kolom. Ini adalah jenis-jenisnya. Kita memilih mana bentuk yang menurut kita lebih efisien untuk kita gunakan. Ya, di mana ketiga bentuk ini? Apa sayang? Bentuk T itu sama dengan 2 kolom ya. Bentuk T ya, bentuk T itu ada 2 kolom seperti sisi debit dengan sisi kredit. Ya, Hotman yang komen ya. Sama dengan bentuk 2 kolom itu sebenarnya ya Hotman. Nah, bentuk itu kita memilih mana bentuk yang lebih efisien kita gunakan karena bentuk manapun yang kita pakai nanti menunjukkan hasil saldo yang terakhir sama. Hanya tampilannya aja yang berbeda. Ya nak ya. Jadi
Ada berapa bentuk tadi? Yang kalian catat ada berapa bentuk? Bentuk T, 2 kolom, 4 ya? Oh, bentuk T, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dengan bentuk 4 kolom ya? Iya. Kalau bentuk T itu dia hanya yang simple aja, itu mempermudah biar lebih cepat aja kalau bentuk T ya. Nah, bentuk T itu kan seperti T, sisi kanannya itu debit, sisi kirinya itu sorry, salah Ibu. Debit dulu. Bentuk T yang kanan itu kredit, yang kiri itu debit. Bener nggak? Coba tengok catatanmu. Bentuk T, yang kanan kredit, yang kiri ini debit. Debit duluan ya sayang. Semua debit duluan baru kredit. Ya. Di sini biar lebih cepat, Ibu gunakan di 3 kolom dengan 4 kolom yang sudah Ibu siapkan data Ibu ya, yang sudah Ibu mau praktekkan hari ini. Ibu pakai yang 3 kolom dengan 4 kolom karena di sini aja yang sedikit ada perbedaannya. Ibu ulangi. Buku besar ini Arta si Helen ya. Ibu masih lupa-lupa aja. Helen ya. Oke. Buku besar tadi Ibu bilang apa sayang? Kumpulan dari akun yang sejenis. Ya. Jadi, satu buku besar untuk satu akun. Tidak boleh boncengan, tidak boleh gabung. Ya. Satu buku besar untuk satu akun. Tujuannya kita buat buku besar adalah untuk mengetahui berapa saldo akun tersebut. Tujuan buku besar dibuat adalah untuk mengetahui berapa saldo akun tersebut. Kalau katanya saldo berarti sisa yang terakhir yang ada. Ya, Nak. Ibu ambil contoh jurnal kita di catatan yang sudah Ibu kirim yang lalu, yaitu Bengkel Surya Oke. Kalau kemarin kan Ibu buat sama kamu seperti ini ya, Nak ya. Ibu bikin tampilannya ada transaksi, analisis, baru jurnal. Ada transaksi, analisis, baru jurnal. Kan begitu yang kamu catat ya, Nak? Nah, mempermudah itu kan hanya media Ibu untuk anak Ibu biar jelas dan paham bagaimana menjurnal yang dimulai dengan analisis bagi anak Ibu yang belum paham. Nah, ini udah Ibu bikin seperti ini bentuknya. Sebenarnya jurnal seperti ini bentuknya ya. Ini dia. General Journal, Bengkel Surya Oke. Ada laporannya, laporan apa? Jurnal umum. Kemudian periodenya, ini jangan lupa ya Nak. Setiap laporan harus punya judul atau ibaratnya manusia punya kepala. Kalau manusia nggak punya kepala nanti pada lari semua orang ya kan. Nah perhatikan di sini ini udah Ibu bikin dalam bentuk satu jurnal ya. Paham ya Nak dari jurnal yang Ibu pilah-pilah kemarin isinya sama. Oke. Coba kita mau hitung dulu dari bengkel Surya Oke ini ada berapa akun yang muncul? Kita hitung sama-sama ya. Kas 1, perlengkapan 2, peralatan 3, modal 4. Ini kas sudah ada tadi di sini, udah dalam hitungan 4. Pendapatan 5, perlengkapan sudah ada. Kemudian utang usaha, ada berapa nih? Ibu ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya Nak, 6. Kas tadi sudah ada, piutang usaha udah tadi? Belum. Belum. Piutang belum loh. Utang sama piutang beda jelas. 7, 7 ya. Utang usaha tadi sudah di sini, 7. Kas tadi sudah ada di awal. Kas juga sudah ada, piutang juga. Beban listrik, baru ya, 8. Ada berapa Nak akunnya Nakku? Jadi berapa buku besar ini nanti kita buat? Mantap. Of you. Si Wia jawab sama si Hotman. Wia sama Hotman. Mana dia si Wia? Hotman. Ada 8. Karena satu buku besar itu untuk satu akun. Ya. Jadi ada 8 akun yang muncul pada bengkel Surya. Kita buat nanti buku besarnya ada sebanyak 8. Kita mulai dari kas dulu ya sayang. Nih, Ibu bikin di sini buku besar yang berapa kolom Ibu buat sayang? 3 kolom. Nama akun, di sini apa Ibu bikin? Kas.
Ini untuk akun yang pertama yaitu kas. Berapa kode akun kas? Oke, siapa jawab itu? Surya ya? Surya, satu untuk harta, satu harta lancar, satu untuk jenis akun harta lancar pertama. Jadi kodenya 111. Bentar Ibu bikin dulu Surya. Ibu apresiasi selalu jawaban kamu yang aktif ya nakku. Oke, kita buat kas. Kita buat dulu untuk yang 3 kolom dulu ya. Nih, bentuk 3 kolom seperti ini. Ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit, ada kredit, ada saldo. Ya, kita ambil nah. Kita mau pindahkan dulu, pindah bukukan akun kas. Tanggal berapa ada kas? Kita buat yang pertama ini. Tanggal 1 ada akun kas. Ada berapa jumlahnya? 25 juta. Yuk kita pindahkan ke buku besar. 1. Keterangannya di sini kita ambil sumber dari mana yang mau kita pindahkan? Dari jurnal Iya, dari jurnal umum. Kita Ibu singkat aja JU ya, Nak. Ya. Keterangannya sumbernya yang dari mana kas itu yang mau dipindahkan? Sumbernya dari jurnal umum. Nah, referensi di sini adalah dari halaman berapa? Referensi dalam buku besar sumbernya dari jurnal umum halaman berapa? Ingat, dalam jurnal memiliki halaman. Kebetulan jurnal Ibu di sini pas sampai tanggal 15 hanya di dalam satu halaman. Kenapa? Karena jurnal itu banyak transaksinya sayang. Ya kan yang mau dicatat kebetulan Ibu hanya ada di satu halaman. Ada karena jurnal nanti mungkin ada beberapa halaman. Ini sampai karena transaksi kita hanya sampai di tanggal 15 kemarin dalam soal Ibu ya. Oke, diambil dari bikin 01. Jadi kita tahu nanti informasinya. Ternyata kas yang tanggal 1 ini diambil dari jurnal umum halaman 01. Ya. Berapa juta tadi naik? Iya, Patricia. 25 juta di sebelah mana, Nak? D debit. Kita masukkan di sini, Nak. 25 juta rupiah. Karena kolom Ibu kecil nggak ada rupiahnya, Ibu bikin di sini dalam rupiah, paham? Paham ya? Jadi Ibu tidak usah membubuhkan rupiah sama seperti ini. Dalam rupiah, makanya Ibu tidak ada rupiah-rupiahnya ya kan? Itu paham ya, Nak? Apa maksud Ibu bikin seperti ini ya? Hotman? Paham. Nah, berarti kas kita masuk di debit 25 juta. Kalau sudah dibikin di debit, maka kreditnya kosong. Masuklah dia saldo. Saldonya ini berapa, Nak? 25 juta. Nah, di sini saldo. Saldo kalau 3 kolom. Kalau kas merupakan apa, Nak? Ini Indi, akun siapa Indi? Yohana ya. Oke. Ibu tulis biar jangan enggak selalu kamu yang hadir selalu Ibu catat namanya. Oke? Sudah? Sudah kita bukukan yang tanggal 1 mengenai kas tadi, Nak? Sudah ya? Nih ada saldo di sini, Nak. Saldo. Saldo ini yang 25 juta untuk kas saldo debit atau kredit. Nih, kita pemahamannya ingat. Kas itu merupakan harta. Harta normalnya di mana? Di debit. Maka maka untuk tanggal 1 tertulis di sini saldo tapi penjelasannya adalah saldo debit. Tapi tidak dibuat karena dia bentuk 3 kolom. Nah, perhatikan kembali ke jurnal. Dalam jurnal ada nggak kolom referensi? Ada. Ini jurnal ada referensi. Apa kegunaan referensi dalam jurnal? Dengarkan Ibu. Kegunaan referensi dalam jurnal adalah memasukkan kode akun. Ibu ulangi. Kegunaan referensi dalam jurnal umum. Memasukkan kode akun untuk akun yang sudah diposting.
Yang tanggal 1 sudah diposting, maka kita bubuhkan kode. Ya. Referensi dalam buku besar adalah sumber halaman jurnal dari mana yang sudah dibukukan, Paham? Sama kolom referensi tapi beda di jurnal dengan beda di buku besar. Di jurnal berisi kode akun. Di jurnal berisi kode akun, di buku besar berisi halaman jurnal. Oke. Lanjut. Perlengkapan peralatan modal kita lewatkan dulu karena kita mau memindah bukukan untuk akun kas saja ya, Nak. Kita cari akun-akun kas tanggal-tanggal berapa saja. Yuk, tengok tanggal berapa ini ada kas. 5. Kas sebelah debit 2.800.000. Ibu buat di sini tanggal 5. Dari jurnal umum halaman berapa sayang? 01 tadi berapa? 2.800.000 di sebelah debit. Maka kreditnya kosong. Perhatikan. Ketika tanggal 1, ya, tanggal 1 ada saldo kas 25 juta, kemudian tanggal 5 ada penambahan. Kenapa penambahan? Karena dia posisi sebelah debit. Ada penambahan jumlah kas sebesar 2.800.000. Maka jadi berapakah saldo kas? Ada penambahan. Berarti 27 juta 8. Iya. Paham ya, Nak? Iya. Setiap muncul di debit untuk kas menandakan adanya penambahan. Itu jangan lupa mekanisme debit kredit ya. Setiap harta yang ada di sebelah debit tandanya akan menambah. Jika ada jumlah di kredit tandanya akan mengurangi. Oke. Yang tanggal 5 sudah kita bukukan, sudah Bu. Mana buktinya? Kita buat kodenya di sini. Paham? Jadi yang ini, oh berarti yang tanggal 8 belum ada kode akunnya. Berarti yang tanggal 8 belum dipost. Yuk tanggal 8 lagi yuk. Tanggal 8 kas sebesar 1 juta. Masukkan di sini. Tanggal 8 dari jurnal umum 01 1 juta tadi sebelah debit ya. Berarti berapa saldo kita sayang? Oke. Kenapa? Karena ada penambahan di sisi debit. Oke. Nggak muat loh buku besar ibu. Ibu batasi pula tadilah. Ibu kecilkanlah nanti tulisan ibu. Oke. Tanggal 8 sudah diposting Ibu Lilis. Udah. Kita bikin kodenya. Oke. Good job. Masuk tanggal berapa sayang? 10. Sebelah berapa? Sebelah mana? Kredit. Oke, Ibu kecilkan huruf Ibu di sini boleh ya karena nggak muat. Tanggal 11 JU 01 di sebelah kredit 1 juta. Berarti saldo kita berapa? Itu Angga ya? Ibu dengar suara Angga. Oke, bentar suara Angga. Jadi saldonya 27 juta. Kok jadi 27 juta sayang? Iya. Mantan. Oke, good job. I love you anak-anakku. Udah kita posting? Sudah. Jangan lupa buat kodenya ya. Kalau nggak dikode nanti kamu jadi bingung apakah ini sudah diposting atau belum gitu ya. Lanjut tanggal berapa nih? 12. Kas 1 juta. Oke, Ibu kecilkan di sini ya, bisa dipahami ya. 12 JU 01. Tadi sebelah debit ya, Nak? Debit 1 juta. Maka berapa saldonya sekarang jadinya? Iya. 28 juta. Sebentar ya, Sandi baru masuk ini. Makanya tadi bilang gabungnya sama-sama biar jangan bingung, Ibu. 28.800.000 kembali. Buat kodenya di sini yang sudah diposting. Good job. Lanjut, tanggal 15 ada di sebelah mana?
Pre sebesar sebesar 250. Tanggal 15. Sumbernya dari Jurnal Umum. 01 sebelah kredit berarti debitnya kosong. 250 kalau di sebelah kredit menandakan jumlah kasnya berkurang. Jadi 28 juta kok 305. Siapa itu jawab itu? Rifana ya? Tadi siapa yang jawab? Rifana itu tadi? Oke, Rifana. Rifana tadi mana nama Rifana? Waduh, ibu mencari namamu mana nak Rifana? Oh ini. Oke, jadi berapa saldonya nak semua yang terakhir? Ini habis ya sampai tanggal 15 aja ya. Sampai tanggal 15 berapa saldo kas? 28.550. Nah, masalahnya di sini hanya ada kolom saldo. Kita menentukan sendiri karena 3 kolom. Berarti dia kas, berarti saldo yang 28.550.000 ini nanti otomatis kita buat di saldo sebelah debit. Itu dia nak. Kalau dia buku besarnya 3 kolom. Kalau bentuk 4 kolom dia lebih lengkap. Lengkapnya di mana? Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Saldonya ini ditentukan langsung di sini. Sebelah debit atau kredit. Kalau yang 3 kolom tadi hanya kolom saldo. Di akhir kita yang menentukan dia saldo debit atau kredit. Ya, yang biasa perusahaan gunakan adalah gunanya 4 kolom. Perusahaan biasa menggunakan buku besar yang bentuk 4 kolom karena lebih jelas dia. Saldonya di sebelah mana. Jadi ini sama ya. Yang kas 3 kolom dengan 4 kolom kita kembalikan. Kita buat lagi di sini ulang. Kas kodenya 111. Tanggal-tanggal berapa saja? Tanggal 1, 5, lihat di atas ya. 8, 11, 12, 15. Karena ini akun yang sama ya nak. Hanya beda dalam bentuk. Ingat bentuknya saja berbeda tapi hasilnya sama. Dari jurnal umum, jurnal umum, jurnal umum, jurnal umum, jurnal umum, jurnal umum. Ini kebetulan kita hanya pakai di halaman 1, pastinya ini semuanya berada di 01. Debit 25 juta. Ya. Maka saldo ini langsung tentukan. Berarti tentukan langsung di sebelah debit. Itu saja bedanya, kredit kosong. Masuk tanggal 5, 2.800.000. Saldonya dari 27.800.000 dibuat di saldo debit. Tanggal 8 ada 1 juta di sebelah debit. Maka jadi saldonya debit 28.800.000. Kemudian tanggal 11 ada di sebelah kredit. Di sini tetap saldonya debit tapi berkurang jadi 27.800.000. Kemudian di tanggal 12 ada penambahan 1 juta lagi. Maka saldo kas jadi 28.800.000 dan tanggal 15 ada di sebelah kredit mengurangi kas jadi 28.550. Bedanya hanya di sini aja ya sayang. Kalau yang 4 kolom langsung kita tahu bahwa saldo kas itu berada di sebelah debit. Kalau di sini kita menentukan lagi ke saldo sebelah mana nanti kita buat jumlah kas ini. Bisa dipahami? Halo anakku. Bisa dipahami untuk buku besarnya? Ada yang mau ditanyakan silahkan. Berarti buku besar yang berikutnya adalah kita urutkan buku besarnya sesuai dengan kelancaran ya. Kita urutkan akunnya mana yang duluan. Tadi ada berapa jadinya akun buku besarnya Nae? Ada 8 akun. 8.
8 ya. Coba kita buat tadi apa saja itu? 1, kas. 2, perlengkapan. Peralatan dulu, peralatan. 4, modal. 5, modal Tuan Surya ya. 5, pendapatan. Oke, utang usaha. Piutang usaha. Baru beban listrik. Nih, ini dia akan naik 8 akun yang muncul dalam bengkel Surya Oke. Nah, ini sayang, dengarkan Ibu, konsentrasi. Yang 8 ini kita urutkan dia sesuai dengan kodenya. Tujuannya apa? Ketika kamu mengecek ulang, nantinya lebih mudah. Ketika kamu mengurutkan sesuai dengan kodenya. Ya, kita bikin kodenya, kas berapa kodenya? 111. Ya. Kemudian masih lebih lancar piutang, piutang 112. Perlengkapan 113. Ya. Peralatan 121. 121 dong. Peralatan kan aktiva tetap, harta tetap yang pertama. Modal 311, pendapatan 411. Beban utang berapa nak? 2. Iya, beban listrik 511. Udah terima tadi peralatan tadi, ini peralatan udah terima kodenya ini. Catatan mana ada Ibu bikin catatan peralatan 123 nah. Oh, di catatanmu peralatan itu 123 karena ada gedung, ada mesin, ada komputer. Ini kan peralatan aktiva tetapnya cuma 1. Kode itu berubah-ubah ya. Ibu ulangi. Kode itu berubah-ubah sesuai dengan akun yang ada di dalam perusahaan. Peralatan ini kalau nggak ada nih bengkelnya si Surya ini, dia nggak ada gedung. Berarti bisa saja dalam contoh soal ini si Surya masih nyewa gedungnya. Ini kan soalnya nggak lengkap Ibu buat. Ya, ya. Jadi nggak baku. Tahu arti baku? Kode akun itu tidak baku. Tapi kode akun itu sesuai dengan akun yang ada dalam perusahaan. Nggak mungkin ada yang bolong. Ya, masa peralatan 123, berarti 121-nya apa? Paham Samuel? Paham Bun. Iya. Paham Bu. Paham semua Hotman ya? Kita buat kode, namanya kita yang buat. Kan nggak mungkin kode akun di bengkel Surya dengan nanti si Angga mau bikin lagi dia bengkel. Tapi Surya nggak punya gedung. Tapi Angga punya gedung. Berarti aktiva tetap si Angga ada gedung, ada peralatan. Ini punya si Surya dengan si Angga tentunya kode-kodenya akan berbeda. Tapi pengkodeannya sesuai dengan pengkodean untuk akun tersebut. Ya. Dimulai semuanya dari 121. Jangan pula nanti ada 121 nggak ada. 123 ada. Bingung nanti sayang. Paham ya nak ya? Paham? Paham Bun. Oke, good job. Ya. Kemudian kita mau cek dulu di sini. Berarti yang pertama kali nanti dibuat adalah kode untuk buku besar, kas. Yang kedua adalah piutang usaha. Yang ketiga nanti perlengkapan. Yang keempat nanti peralatan. Yang kelima utang. Keenam modal. Ketujuh pendapatan dan yang terakhir adalah beban. Kode yang kelima. Kita urutkan sesuai dengan kode ya. Karena apa? Biar lebih mudah nanti.
Kalau gini kita buat acak, kas, perlengkapan, peralatan, nanti ketika kamu mencari-cari, kamu mencari-cari seperti catatanmu, begini-begini diulang-ulang lagi. Tapi kalau umpamanya kita buat sesuai dengan urutan pengkodeannya ini, kita gampang. Cari kode modal lah, oh berarti setelah utang. Ya, kita mau lihat dulu peralatan lah, oh setelah harta lancar, jadi lebih gampang. Paham gunanya ini kenapa harus diurutkan dulu pembuat buku besar, Nae? Udah? Iya Samuel, good job. Lebih gampang nanti ketika mengecek kembali atau mencari buku besar yang sudah pernah kamu buat karena sudah kamu urutkan, ya. Nah, buku besar kas tadi sudah ya. Udah Ibu checklist ini berarti buku besar kas sudah selesai. Selanjutnya buku besar apa kita buat, Nak? Piutang? Iya, piutang usaha. Oke. Ibu mau suruh kamu, tugas kamu sekarang adalah membuat buku besar selanjutnya. Kita hanya ambil satu bentuk saja. Mana anak-anak ibu lebih suka? Bentuk yang 3 kolom atau 4 kolom? Yang 2 kolom lebih simpel ya nak. Kalau 2 kolom itu enggak yang bentuk T. Atau perlu ibu jelaskan yang bentuk T? Mana komennya? Perlu lagi ibu jelaskan bentuk T? Kalau bentuk T itu yang simple aja. Nanti ini bentuk T sayang. Ini bentuk T. Bentuk T ini nanti seperti ini aja. Ini dia bentuk T-nya. Ini T. Nah, debit, kredit. Jumlahkan debit. 25 juta tambah 2.800.000 tambah 1 juta tambah 1 juta. Dikurangi nanti di sebelah kredit ada berapa? 1.250.000. Nanti hasilnya dapat 28.550.000. Tapi caranya bentuk T yang seperti ini saja. Ya. Dia nggak setiap saat. Nggak setiap saat kita tahu berapa saldonya. Bentuk T nanti dihitung di akhir saja. Berapa jumlah debit, berapa jumlah kredit. Nah, karena lebih besar di debit, maka jumlah debit inilah nantinya yang menjadi saldo. Itu aja bentuk T. Ini kita bikin bentuk yang 4 kolom saja lebih rinci ya. Jadi tugas anak ibu, nanti ini materi yang sudah ibu jelaskan ini, ibu fotokan, kamu catat. Selanjutnya lengkapi buku besar. Buku besar apa yang mau dilengkapi nak? Ingat, buku besar piutang. Habis piutang, perlengkapan. Habis perlengkapan, peralatan. Habis peralatan, cek utang. Habis utang, modal. Modal. Baru masuk ke pendapatan dan yang terakhir beban. Listrik. Tugas kamu ya nak? Bisa? Bisa Bu. Sebelum ibu selesaikan, ada yang mau ditanyakan nak? Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih untuk anak ibu yang pagi ini yang mendapat poin hari ini. Wia ada 2, Angga ada 2, Hotman ada 4, Surya ada 2, Samuel ada 1, Rivana ada 2. Yang lain kok nggak ada. Siapa satu lagi tadi ya daftar absensi ibu ini ya? Angga, Anesle, Devi, Feby ada Feby, Hotman, email, Yohana, Ira, Jeffrey, Johannes, ada. Oh, Preston ya, ada Preston. Ibu belum catat namanya di sini. Oke, anak-anakku sayang, itulah nama-nama anak ibu yang sudah aktif. Mungkin tadi banyak yang aktif, cuman ibu lebih fokus ke suara yang lebih keras tadi ya. Senang dengan keaktifan kamu hari ini. Ibu akan fotokan materi kita yang sudah kita bahas bersama. Pertama kamu catat dulu, kemudian yang kedua adalah lanjutkan buku besar 7 akun selanjutnya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu tunggu hasilnya setelah Google Meet ini selesai. Bagi yang tidak ikut hadir, Google Meet kita ini Ibu videokan, nanti Ibu share kembali ke grup kita. Oke, salam sehat. I love you, kelas. Mwah.
Dadah, jaga kesehatan.